Guys, di video ini Yu Menglong sudah berikan kode ya. Ini baju yang terakhir kalinya Yu Menglong kenakan kayaknya ya, yang jatuh juga bajunya baju itu gitu ya, baju biru. Terakhir kalinya dia udah gerakin jarinya karena Yu Menglong sadar ada yang memvideokan. Yu Menglong itu minta tolong, tapi kenapa gak ada yang peka gitu loh. Sekarang orangnya udah gak ada, baru pada peka. Sebenarnya ya, dari kasus Yu Menglong, kita belajar gitu ya, jangan sampai artis-artis atau aktor-aktor di Cina sana mengalami hal seperti Yu Menglong ini. Menjadi pelajaran buat semuanya gitu ya, buat para fans-fans yang mana kalian tuh harus perhatikan idola kalian ketika idola kalian itu merasa tertekan. Jadi kita sekarang tahu ya dari Yu Menglong. Udah gitu, dari kasusnya Yu Menglong ini udah terlanjur banget gitu ya. Netizen internasional tahu, bahkan banyak menyuarakan kasus Yu Menglong ini. Jadi ini merupakan kesempatan buat kalian di netizen Cina sana gitu ya. Rakyat Cina itu sebetulnya hanya butuh kekompakan aja agar bisa memecahkan kasus Yu Menglong dan menuntut keadilan serta merta untuk kasus-kasus yang mungkin dilakukan oleh para elit kaum elit komunis di sana gitu ya. Guys, kan aku ceritanya nih penasaran ya sama berita terupdate-nya Yu Menglong nih. Aku cari-cari. Nah, terus ada deh ini bukti CCTV gitu ya yang terbaru, katanya ini yang mungkin diambil sama paparazi lah ya. Terus ini nih ya, orang ini siapa kata aku ya? Ini kayak orang nomor 1 gitu ya. Ini siapa nih? Karena aku penasaran ya, aku cek aja ya melalui Google Lens. Dan keluarnya ini kayak gini nih, guys. Menurut kalian ini siapa? Sampai aku terkaget-kaget. Kenapa ini yang keluar ini mirip seperti beliau? Dan setelah aku cek dan mencari info ya guys ya, ini merupakan saudaranya dari Xi Jinping yang bernama Xi Wanping. Jadi bapak ini tuh ya gak tahu dia perannya sebagai apa gitu. Kenapa ada di TKP apartemen tempat Yu Menglong jatuh ya? Apa dia mau menyelesaikan kasus atau apa ya? Gue malah mencoba berpikir positif gitu ya. Tapi menurut spekulasi dari netizen, dia itu merupakan sosok pangeran yang telah disebut-sebut di dalam suratnya Yu Menglong gitu ya. Kasus kematian tragis aktor Tiongkok Yu Menglong pada 11 September yang diduga mengalami penyiksoyan sebelum terjatuh dari gedung telah menarik perhatian besar dari media internasional. Petisi global melalui platform Avaaz untuk menuntut keadilan bagi Yu Menglong kini sudah melampaui 130.000 tanda tangan. Guru sekaligus mentor awal Yu Menglong, yaitu manajer senior asal Taiwan Sunderong, mengungkapkan bahwa dirinya mendapat pesan lewat mimpi dari almarhum, di mana Yu Menglong menangis menceritakan penderitaannya. Hari ini Sunderong secara mendesak menggelar konferensi pers di kuil di Zhangwang Pusa, New Taipei, Taiwan, dengan tujuan mendoakan arwah Yu Menglong sekaligus menyerukan pengungkapan kebenaran. Reporter yang hadir di lokasi melaporkan bahwa kasus kematian aktor berusia 37 tahun ini masih menjadi sorotan besar hingga masuk ke halaman utama media internasional. Dalam acara doa di kuil tersebut, Sunderong menjelaskan bahwa ia berharap arwah Yu Menglong bisa beristirahat dengan tenang. Sunderong juga menuturkan bahwa pada 28 September lalu, ia mengalami peristiwa mimpi panjang selama 5 jam, di mana Yu Menglong muncul untuk menyampaikan keluh kesahnya. Dalam wawancara, Sunderong mengutip pesan emosional dari mimpi itu. "Terima kasih ayah, tidak apa-apa, biar aku jalani saja, nanti semua akan baik-baik saja." Yu Menglong memanggilnya ayah dan berharap segala urusan yang belum selesai dapat dituntaskan. Meski penghasilannya tidak terlalu besar, Sunderong mengatakan bahwa Yu Menglong masih meninggalkan tabungan yang cukup banyak di studionya hasil kerja kerasnya selama ini. Namun Sunderong mengaku mendapat banyak hambatan. Ia tidak diperbolehkan pergi ke Beijing oleh berbagai pihak, termasuk teman, kerabat, maupun orang dalam industri hiburan. Mereka khawatir keselamatannya terancam jika ia nekat berangkat. Sunderong pun menegaskan bahwa ia akan tetap berada di Taiwan demi menjaga keamanan dirinya. Sementara itu, kasus Yu Menglong masih menyisakan banyak pertanyaan, termasuk dugaan keterkaitannya dengan praktik gelap, tekanan politik, dan aturan tersembunyi dalam industri hiburan Tiongkok. Tim media berjanji akan terus mengikuti perkembangan dan memberikan laporan terbaru mengenai hal ini. 就是我从学校选出来的8位练习生，教他们了1年6个月之后，我要回台湾，所以我合约有签，我都无条件还他们。当我发觉后来是天瑜做这些事情之后，我自己非常懊恼，非常难过。我甚至自己想过，我是不是没有选上他，没有训练他1年6个月，他快乐男生不要选上，他现在是不是还快快乐乐的活在这个世界上？没有他的生前有没有跟你求助过？我只能说，我每离开一个公司或状况，我都不会跟人家联络，不会因为人家红了我去蹭人家或怎么样。谢谢爸爸，没事，这个一切天就好。我
我今天为什么要站出来在台湾帮他做这件事情？大家可以听到他叫我就是爸爸，因为这句爸爸，我就应该义无反顾的帮他做完每一件他的事。以正常我签约都18岁以上，我都不跟家人，所有都不希望我去，所以我应该不会去了。去你们可能就找不到我，倒不至于的，我没有发表什么言论的，也倒不至于的。我在 FB 也都是悼念他啦，也没去质疑谁啦，所以相信还是会对我网开一面吧。那如果我真的是人到了北京去，那就是踏到别人的地盘，事情就难讲。所以我们做台湾的事就好。我们今天也买了很多好的水果，要供祭给他。那小冬瓜，接下来法会的事情，来，法会的事情我交给我最好的朋友，我最信任的朋友，包括我后事都是他在做，所以他帮我安排法会的事情。我想法会是这样，就是因为刚刚也听出，就是孙总其实有很多内心的一些祝福与寄托，那希望带给朦胧。那所以说后续也会以这个为核心，那希望说能够以孙总名义，那号召大家，那就是可以献上我们的心意，那为他做一个超荐法会，那也可能会做一些相关包含可能比如说像打王世成的一些比较算祝福的这些仪式，那帮助他们可以这个找脱这些苦痛，然后去到更好的地方。以上。Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke. Nah ini masuk lagi ke segmen Yu Menglong ya. Terkait video terbaru lagi, ada kabar ya, lagi-lagi beredar video Yu Menglong yang terluka ya. Terlihat kaos putihnya penuh darah di bawah paksa oleh 2 orang ya. Sebelum mereka jejak Yu Menglong di dunia ya, tega sekali ya. Nah ini kita lihat seperti apa guys. Jika kita melihat di dalam video ini ya guys ya, awalnya kan ada yang bilang ini mah hanya karena Yu Menglong itu habis cedera, katanya habis syuting gitu ya. Padahal mah nih ya, kalau kita perhatikan lagi nih ya, dari 2 orang yang membawa Yu Menglong ini memakai masker, dia itu di tangannya seperti membawa senjata tajam gitu ya, seperti membawa sesuatu gak sih gitu, kayak yang dideketin ke lehernya Yu Menglong gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kasus Yu Menglong itu nggak main-main ya. Ini bikin menarik perhatiannya itu bukan hanya di 1-2 negara aja gitu ya, sampai diangkat sama netizen internasional nih. Waduh. Tapi tadi kayak bukan Yu Menglong nggak sih, perasaan aku ya, kayak bukan Yu Menglong. Tapi soalnya di belakangnya rambutnya agak panjang guys ya. Kalau Yu Menglong kan pendek ya, setahu aku ya, jarang rambutnya panjang. Nah, ini baru Yu Menglong ya. Ternyata dia sering mengirim sinyal, guys ya. Ini gambarnya ya. Ini Universal Hand Signal for Help ya. Ini truk 1 ya. Tuh, ada 4 ya. Jarinya 4 gini, guys ya. Nah, ini yang kalau misalnya gini berarti truk 2 ya. Kalau misalnya ini yang kiri itu, nah ini SOS katanya gitu, guys ya. Tuh. Ini ya di sebelah kiri ya, yang di kiri tuh kayak katanya sih kayak beri sinyal gitu, SOS ya, minta bantuan gitu guys. 2025 Nah ya, akhirnya para pelaku pembunuhan Yu Menglong sudah ditangkap dengan cepat. Semoga Yu Menglong sudah tenang di alam sana. Ini siapa yang bikin berita ini? Presiden Xi Jinping akan bicara mengenai meninggalnya aktor Yu Menglong dan bilang akan memboikot ya, supaya tidak ada lagi korban seperti Yu Menglong ya. 2025 Waduh. Nah, katanya orang ini mirip sama Yu Menglong guys ya. Waduh. Nah, sesobrang demi tahu para nalis silang apa ini bahasa Justice for Yu Menglong ya. Wow, ramai banget tuh guys.
Wow. 是吧？天天那些营销号乱 Nah, ini ke Tayu tegaskan alibi di tengah misteri kematian Yu Menglong. Klaim tak hadir di TKP dan siap tunjukkan bukti asik. 七八糟的瞎发，但有些人就是相信啊，不过脑子呀。我觉得有点自主思考能力的，我觉得我这个东西不用每次直播都要说一遍吧，是吧？看着他们一面之词，然后看点营销号东西，就在这里网暴，在这里造谣的这批网友啊，你说以后他们如果确实知道我是被冤枉的，你说你们会不会脸红啊？前年就想去新疆，一直没去，但现在去新疆是不是有点冷了呀？ Waduh. Nama Yu Menglong mendadak menghilang dari jagat maya Tiongkok. Seakan-akan ia tak pernah ada. Jejaknya lenyap dari Weibo, Douyin, Baidu, bahkan forum-forum kecil tempat para penggemar biasanya bercengkerama. Hingga hari ini, kepergiannya masih menyisakan misteri besar. Pertanyaan pun bergulir di mana keadilan. Apakah nyawa seorang yang lemah memang dianggap tidak berharga? Apakah uang dan jabatan benar-benar bisa menghapus kenyataan begitu saja? Kematian Yu Menglong bukan hanya merobek hati keluarga dan penggemarnya, tapi juga menyalakan bara pertanyaan yang tak pernah padam. Di balik senyum dan tawa yang dulu selalu hadir di lini masa, kini hanya tersisa sunyi. Awalnya orang mengira hilangnya nama itu hanyalah gangguan sistem. Namun semakin lama semakin jelas bahwa ini bukan sekadar error teknis, melainkan penghapusan yang dilakukan secara sistematis. Postingan tentangnya mendadak lenyap, akun yang mencoba membicarakan namanya diblokir dalam sekejap. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menghapus seluruh jejak keberadaannya. Laporan demi laporan bermunculan. Nama Yu Menglong hilang dari hasil pencarian hanya dalam hitungan detik. Ribuan unggahan terhapus, komentar dibatasi, akun dibungkam. Sebuah kampanye senyap dijalankan dengan aturan tak tertulis, jangan ikut, jangan bahas, jangan lihat. Bahkan namanya dilaporkan dicoret dari daftar pemeran di Netflix untuk karya-karyanya yang pernah tayang. Seakan dunia maya harus benar-benar bersih dari dirinya. Kenapa harus diblokir? Tak ada jawaban pasti. Sensor di Tiongkok kerap bergerak berdasarkan kata kunci sensitif. Bisa politik, sosial, atau isu kontroversial lain. Nama seseorang bisa tiba-tiba masuk daftar hitam jika dianggap berbahaya. Namun di balik semua itu, rumor beredar kencang, bisikan samar mengatakan, Yu Menglong mungkin sempat melihat atau mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya. Rahasia besar yang bisa mengguncang orang berkuasa di lingkaran atas. Seorang pejabat mungkin merasa terancam, lalu memilih jalan paling gelap, menghapus nama sekaligus ingatan tentangnya. Dan kini, mungkin orang-orang kuat itu tersenyum puas menyaksikan bagaimana internet Tiongkok bersih dari jejak Yu Menglong. Tapi di luar negeri, para penggemarnya tak tinggal diam. Mereka terus berjuang menjaga ingatan, menyebut satu kata yang dihapus dari tanah kelahirannya, yaitu keadilan. Namun sejarah tak pernah bisa dikubur selamanya. Nama Yu Menglong boleh saja hilang dari layar pencarian, tapi tidak dari hati orang-orang yang mencintainya. Suatu hari kebenaran yang ditutup rapat itu akan menemukan jalannya keluar. Sebab Tuhan tidak pernah tidur dan Dia selalu mendengar. Waduh, itu dia guys ya. Jadi terkait berita-berita ya yang mengunggah atau mengupload ya, membahas terkait kematian Yu Menglong langsung ya, kalau di China itu langsung diblokir ya. Kalau di internasional seperti kita Indonesia atau Malaysia atau Thailand gitu ya, ya masih aman. Tapi kalau untuk di negara sana ya, negaranya Yu Menglong, nah itu langsung diblokir guys ya. Makanya beritanya sekarang masih ini ya, sudah mulai hilang sih. Aku cari-cari juga di TikTok sudah mulai berkurang, nggak kayak dulu ya awal-awal. Sekarang kayaknya banyak video-video yang hilang juga, mungkin yang ya benar kata Mbak ya tadi ya, bahwasanya info yang barusan gitu ya, maksudnya banyak yang diblokir gitu ya, banyak yang dihapus oleh mungkin cyber sana gitu guys ya. Mungkin ada yang disembunyikan atau mungkin benar juga jangan-jangan Yu Menglong sebelum meninggal itu dia sempat mengetahui data yang sangat-sangat penting yang harusnya tidak diketahui oleh Yu Menglong ya. Nah, menurut kalian gimana terkait infonya dari Yu Menglong, Justice for Yu Menglong ini? Bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. See you guys.